Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bro semuanya? Ketemu lagi di YouTube-nya Chang Channel, dan kali ini gue mau ngebahas gimana sih kondisi XMAX setelah pemakaian 5 bulan ya kurang lebih ya. Karena gue beli bulan Januari, cuman baru keluar STNK-nya di bulan Februari. Jadi Januari, Februari, Maret, April, Mei. Nah sekarang udah di bulan Juni. Apa aja sih yang jadi kekurangan daripada si XMAX ini? Apa aja juga yang jadi kelebihannya? Kita langsung aja cek. Dan jangan lupa sebelum tonton video ini, like dan subscribe YouTube-nya Chang Channel. Jadi bro, gue beli motor ini di awal Januari, cuman emang setiap pembelian motor di awal tahun, teman-teman bisa lihat ini plat nomornya bulan 2 2028. Jadi setiap pembelian motor di awal Januari itu karena belum ada keluar BBN-nya, jadi biasanya sebulan kemudian baru keluar STNK sama si BPKB-nya menyusul. Nah, gue beli di harga 66 juta sih bro, si XMAX Connected. Dan gue udah pakai beberapa kali touring ya, ke Sentul, ke salah satu curug juga di daerah Bogor, dan asik banget. Apa aja sih kelemahan dari motor ini? Ya pasti emang ini motor tinggi banget bro. Kita langsung nyalain dulu ya. Nah kita nyalain, ini remote-nya ya bro. Remote-nya ini harganya 450 juta. Bukan, bercanda. 450.000 nih bro harga si remote ini. Dan lu cuma dapat satu dari setiap pembelian motor ini. Jadi lu harus hati-hati, jangan sampai ini remote kebintal atau lu lupa naruh bahkan sampai hilang. Karena kalau hilang, aduh repot banget, karena di sini ada barcode-nya juga, infonya seperti itu. Jadi lu harus bongkar semuanya, katanya sih seperti itu. Katanya ya bro. Kalau kita nyalain, dia akan nyala seperti ini lampunya dan akan terdengar bunyi tit-tit gitu ya kan. Tet-tet ya. Ini tampilan pertamanya bro, kalau teman-teman bisa lihat, ini tampilan pertamanya seperti ini. Ketika kita udah nyalain dan kita nyalain di sini, teman-teman bisa lihat ini tampilan pertamanya. Akan tampil seperti ini, ada kode peringatan. Nah, kalau ada kode peringatan, teman-teman langsung pencet di posisi ini. Kode terima, sorry. Ya, kode terima atau peringatan yang menginformasikan bahwa mau pakai motor tuh harus hati-hati. Nah, selanjutnya ini yang gue mau kasih tahu ke semua rekan-rekan, salah satu yang mengasihkan daripada si XMAX. Nah, teman-teman kalau mau buka di sini, ini kode kondisi on, teman-teman pasti nggak bisa buka seat. Ini seatnya, tombol seatnya, ini nggak bisa. Jadi pasti harus di kode open dulu dan pencet seat, ini kebuka. Salah satu hal yang paling asik, yang paling gue suka dari XMAX, nah ini dia. Ini bagasinya teman-teman bisa lihat sendiri, luas banget. 2 helm ini muat. Biasanya sih gue nggak taruh 2 helm karena yang pasti yang helm full face ini gue pakai, dan gue taruh di sini, taruh tas ya buat pekerjaan. Jadi gue orangnya gampang banget gerah bro kalau kepanasan. Jadi kalau kita pakai si tas ransel gitu kan, di sini kayak nggak ada udara gitu, jadi kita kena gitu bro. Jadi biasanya basah. Jadi gue selalu taruh tas pekerjaan baik apapun di bagasi ini, dan gue merasa enjoy banget. Dengan tinggi gua yang 165, nah ini teman-teman harus naruh ke sini baru bisa ketutup ini. Nah ini ketutup. Dengan tinggi gua yang 165 dan tinggi motor ini tinggi banget bro. Gua sebenarnya agak kewalahan, terutama kalau posisinya lagi belok ya bro. Belok gue jadi harus ngambil belok tuh kayak nggak bisa langsung muter begini. Jadi harus ngambil yang jauh. Kadang-kadang gue masuk ke Alfamart dulu kalau mau belok, kalau seberangnya ada Alfamart. Karena ini butuh bener-bener jarak jauh ya bro. Nih gue coba naikin. Sini. Jadi kondisinya gue pakai dingke bro. Nah, teman-teman bisa lihat, jadi gue pakai sepatu itu masih dingke. Kalaupun miring, ya teman-teman bisa lihat sendiri, gue duduknya pun miring gitu. Nggak bisa kayak orang normal rata-rata gitu. Ini salah satu yang jadi
kendala, tapi bagi gue ketika gue naik motor ini enjoy banget. Jadi sebuah tantangan ya bro. Untuk bagasinya standarnya enjoy aja bro. Nah ini set. Isunya ini adalah beratnya 190 kg ya men. Oke, selain di situ, gue yang salah satu yang paling gue suka juga ada di sini nih. Nih teman-teman bisa lihat, ini kondisi nyala dan ini ada pasnya. Di sini bisa lihat lampunya. Nah kalau gue jalanin ini ada lampu kedipnya. Kalau kita posisi nyala ya bro, ini asik banget. Gue nyalain. Nah ini ada lampu tuh, lampu pasnya. Nah, ada di motor ini. Itu asik banget. Untuk spionnya juga. Spionnya nih lu kejangkaunya asik banget bro. Dan lumayan jauh ke belakang. Jadi ini mandang ke belakangnya tuh asik banget. Itu yang gue suka dari si X-Max. Secara keseluruhan, ini motor udah terkoneksi sama handphone ya bro. Tapi gue nggak terlalu memaksimalkan. Lu bisa ngelihat notifikasi WhatsApp ataupun ada di dashboardnya di layarnya. Tapi gue nggak terlalu memanfaatkan itu. Gue upload YConnect dan Yamaha. Cuman biasanya kalau ada WhatsApp masuk, gue cuekin aja dulu lah selama perjalanan. Cari lebih safety ya, lebih aman, lebih enak. Kalau pekerjaan WhatsApp, mendingan lu berhenti dulu. Atau telepon masuk, lu pakai headset. Atau pakai apa namanya itu yang di samping yang anak-anak zaman sekarang. Ya, seperti itu. Secara keseluruhan ini motor 66 juta, gua rasa ini motor udah asik banget. Nah, terus ini soknya. Soknya gue pakai yang biasa aja, dari pabrikan nggak ada gua ganti-ganti sama sekali. Gua pakai yang standar aja, standar pabrik, karena gue percaya sih kisinya si pabrik ini udah ngejaga banget build quality-nya dari si Yamaha X-Max. Jadi gua nggak rubah-rubah, tapi teman-teman kebanyakan karena emang ini motor ya. Middle up sih ya yang pemakai ini karena harganya aja 66 juta. Rata-rata orang demen banget tuh ganti ini pakai sok-sok yang di harga 7 sampai 20-an juta. Nah itu, cuman gue pakai yang standar aja karena gue percaya build quality-nya si Jepang ini pasti nggak main-main lah untuk si Yamaha X-Max. Apa aja sih Cang kelemahan selain yang tadi emang karena bukan kelemahan motornya tapi kelemahan si guanya yang pemakainya. Ini motor gede banget dan tinggi. Secara keseluruhan kalau dibilang boros enggak juga ya. Karena ini 250 cc bro. Lu nggak bisa berharap irit dari motor Matic yang 250 cc. Tapi secara pribadi gue ngerasa motor ini enjoy aja bro. Jadi gue pakai misalnya gue berangkat dari rumah Ciracas Jakarta Timur. Gue pakai ke Kalibata itu nggak sampai 1 bar kok, nggak habis bolak-balik baru 1 bar. Berarti kan itu normal. Apalagi kalau lu berangkat pagi dari Ciracas ke Kalibata itu macetnya luar biasa. Nah balik lagi kita bagaimana main si gas ini. Secara keseluruhan artinya yang mau gue sampaikan simpel aja. Di harga 66 juta motor ini worth it banget buat lu milikin. Buat yang hobi-hobi touring sampai lagi buat harian juga asik banget. Untuk urusan bensin nggak berlalu masalah lah bro. Nah teman-teman juga harus info nih. Gue mau kasih info. Jadi jangan sampai ini selalu dalam keadaan on ya bro. Dalam keadaan open sorry. Ketika lu udah matiin jangan di keadaan open. Karena dia akan banyak terus berbunyi nih open. Jadi lu harus bener-bener posisi matiin. Nah itu. Jadi biar nggak bunyi-bunyian terus si motor ini. Kalau lu nggak posisi seperti itu. Di off. Itu akan bunyi terus sampai lama-lama itu makan ini. Dan pesan kedua yang mau gue sampein ini si remote kalau lu udah pakai motor ini ditaruhnya, gue dapat info dari salah satu teman di mekanik. Dia info kalau bisa ini ditaruhnya jauh daripada si motor radius 4 meter ya kalau bisa. Jadi jangan taruh kebanyakan kan orang kita simpel aja taruhnya di dashboard ini nih. Dia udah pakai dia taruh aja dimatiin. Ini pesan gue jangan, kalau bisa lu bener-bener taruhnya di tempat yang lumayan jauh 5 meteran lah ya dari si motor. Bro, kurang lebih gitu aja. Gue pakai motor ini 250 cc dengan harga 66 juta. Gue rasa ini, kadang gue berpikir dengan segala fiturnya
Yamaha cuman ngasih harga 66 juta, mungkin karena dia udah CKD ya, dibandingin kompetitornya si Forza yang 250 dia kan harganya hampir 100 juta ya, udah mau 100 juta, ini worth it banget. Ya, menjadi kendaraan kedua atau kendaraan pertama buat harian atau yang suka hobi-hobi touring. Gua rasa gua nggak bisa panjang lebar. Pada dasarnya infonya itu aja. Ini motor asik banget buat harian, buat touring, tenaganya gede, powernya gede, mesinnya asik, nggak gampang panas. Terus harganya bener-bener gua rasa Yamaha kasih harga terbaik 66 juta untuk Matic 250 cc, worth it dengan segala fiturnya, udah ada connected ya ke smartphone, udah ada bisa Garmin juga, connected to Garmin. Wah, baik banget. Yamaha X-Max 250 cc jos. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube gue ya bro. Thank you sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.